Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda dari studio kami di Washington DC bersama reportase weekend yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan di berbagai cerita kami akan kami sampaikan nanti. Bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga rencana dan semua plan Anda kali ini berjalan dengan lancar dan juga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Aku sih minggu ini sebetulnya kepengen relax di rumah, kayak apa ya, dengerin lagu gitu ya. Apalagi aku tuh akhir-akhir ini lagi seneng nostalgia lagu kayak 90-an, 2000-an. Gitu. Banget nih, tepat banget karena nanti di program kita ini kita akan bertemu dengan salah satu rocker di era tahun 90-an. Siapa sih favorit kamu di era tahun 90-an? Siapa ya? Ada Ikang Fauzi sih, ada Niki Astria, terus Arlis Darlia itu 80-an ya. 80-an masih. Ada Ati Sibi. Ati Sibi yang disebut Anda tadi akan menjadi salah satu bintang tamu kita. Nanti dia akan ngobrol banyak tentang kehidupan Ati Sibi yang ada di Amerika seperti apa. Dan tentunya masih ada cerita-cerita lainnya seperti berikut ini. Pecinta kopi di San Francisco Bay Area kini dapat merasakan nikmatnya kopi tubruk Indonesia sambil makan arem-arem. Kedai Kopiku menyajikan kopi dari petani Indonesia dengan pemanis gula aren dan pandan, serta memperkenalkan Indonesia kepada warga Amerika setempat. Kota New York akhirnya terapkan tarif untuk kendaraan yang masuk ke kawasan Manhattan. Kebijakan ini serupa dengan wacana Electronic Road Pricing atau ERP di Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Berapa yang harus dibayar oleh para pengguna jalan? Ati Sibi bicara blak-blakan soal hidupnya di Amerika. Tidak semuanya indah, banyak pula perjuangan berat yang dialami termasuk mengatasi gangguan kejiwaan yang juga menimpa kedua anaknya. Sekarang sambil menjalani pengobatan medis, Ati Sibi juga giat mengkampanyekan kesadaran mengenai kesehatan mental. Pemirsa, menurut data Organisasi Kopi Internasional atau ICO, jumlah konsumsi kopi yang dikonsumsi oleh secara global dari tahun 2020 hingga 2021 adalah 166 juta karung. Satu karungnya itu sekitar 60 kilogram. Dan data ini cukup menunjukkan angka kenaikan menurut data mereka. Dan konsumsi terbesar untuk kopi ada di benua Eropa dan juga di Amerika di sini yang banyak sekali meminum kopinya. Iya, memang kopi di Amerika Serikat itu bahkan kadang-kadang seperti mengalahkan konsumsi air ya pemirsa, saking populernya. Dengan berbagai macam minuman yang ada di sini, kopi tetap menjadi bintangnya. Nah, berikut ini kami ingin mengajak Anda ke wilayah San Francisco Bay Area untuk berkunjung ke kedai kopi khas Indonesia, di mana kita bisa menikmati kopi tubruk yang diberi pemanis gula aren dan pandan. Wow, ini khas Indonesia banget. Langsung aja kita simak liputannya. Pada awal pertama kali kita buka coffee shop ini, hari pertama kita cuman menghasilkan $100 hari itu. Kita berempat menangis bersama dan bertanya-tanya apakah ada harapan ya ke depannya. Ternyata pecinta kopi di San Francisco Bay Area menanggapi positif kehadiran Kopiku, kedai kopi yang menyajikan kopi Indonesia. Menurut Amanda Cinitra, salah satu pemiliknya, kini mereka dapat meraup penjualan $600 hingga $700 per hari, bahkan lebih besar di akhir pekan. Kita menyuguhkan single origin kopi dari Indonesia. Jadi karena saya sadar ya ketika saya berkecimpung di dunia kopi di Amerika, ketika saya berbicara dengan orang-orang di sini, mereka selalu punya persepsi kopi Indonesia itu robusta. Kopi Indonesia itu kurang enak. Kopi yang murah, yang curah, yang dipakai oleh brand-brand yang memakai banyak sirup di kopinya. Membidik pangsa pasar pecinta kopi sejati yang mencari kopi spesial, Kopiku juga ingin mempromosikan Indonesia.
Memakai biji kopi Beaneka, perusahaan pemanggangan kopi yang mereka dirikan sebelumnya, Kopiku hanya memakai kopi yang dibeli langsung dari petani di Indonesia. Jadi selain kopi, saya juga dan partner kita bertujuan untuk promosi budaya Indonesia, kuliner Indonesia, tempat-tempat travel di Indonesia. Jadi itu juga untuk mengangkat nama Indonesia secara keseluruhan melalui kopi. Kedai kopi yang terletak di pusat kota San Francisco ini juga menyajikan camilan khas Indonesia seperti arem-arem dan kopi tubruk. Jadi kita mau promosi gitu. This is cara orang Indonesia minum kopi. Simple, nggak perlu mesin, air dan kopi jebur. Yang juga berbeda, kopi yang ditawarkan tidak memakai banyak sirup. Mereka hanya memakai sirup gula aren dan pandan yang dibuat sendiri. Stephanie Lil, warga Amerika yang baru pertama mencoba kopi pandan, dibuat terkejut dengan rasanya. It's got that roasty, melty flavor that you want in a coffee. It just has that warm vibe that you want. I'm not sure what flavor it is, but there's my tea right there. And it just has a warm feeling. It's good stuff. Kopi khas Indonesia lainnya adalah avocado coffee yang khusus dicari Feni Hartono di kedai kopi ini. I'm so proud as Indonesian. Bangga banget karena orang Amerika itu suka sekali minum kopi, dan kopi Indonesia sangat terkenal juga ya. Diakui Amanda, setiap hari selalu ada pelanggan yang memberikan apresiasi sehingga ia yakin kopi Indonesia akan semakin dikenal di Amerika. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Kedai Kopiku menyajikan berbagai macam kopi dari Indonesia yang dibuat dan juga dipanggang dengan metode yang khusus sehingga menjaga keaslian, otentisitas dan juga aroma rasa khas Indonesia walaupun dikonsumsi di Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya saya sendiri ya, saya lebih suka roast yang medium atau kadang-kadang light bisa juga, tapi agak kurang keluar tuh biasanya rasa kopinya. Kalau agak dark itu saya sangat selektif karena banyak kan yang dark itu suka rasanya gosong. Ini selera Indonesia banget. Selera Indonesia emang banyak saya. sekali medium roast untuk di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri menurut data Organisasi Kopi Internasional, jumlah peminum kopinya atau konsumsinya adalah nomor 5 dari dunia. Dan itu jumlahnya sekitar 5 juta karung dari tahun 2020 hingga 2021. Wah, jumlahnya banyak sekali ya. Semakin banyak peminum kopi ternyata. Ya. Kayaknya kita butuh break dulu nih ngomong-ngomong soal kopi. Okay. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Anda masih menyaksikan reportase weekend produksi VOA di Washington DC. Pemirsa, ada berbagai cara yang diterapkan untuk mengatasi kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Antara lain misalnya ganjil genap, ini plat mobil ganjil dan genap sesuai dengan hari-hari tertentu. Atau misalnya 3-in-1, berkendara bersama atau jumlah minimum orang yang bisa berkendara di sebuah mobil pada saat tertentu. Dan yang lainnya adalah penerapan tarif atau semacam tol, pemirsa. Dan ini rupanya sedang digalakkan di kota New York. Ya, tidak hanya di kota New York, ternyata di Indonesia, di Jakarta sebentar menjadi wacana ya. ERP ini pemirsa, kabarnya akan segera diterapkan di kota New York. Dan berapakah tarif yang akan dikenakan kepada setiap pengendara untuk memasuki wilayah yang padat di kota New York? Kita lihat dalam liputan berikut.
Kota New York resmi akan terapkan tarif untuk mobil yang masuk ke kawasan Manhattan mulai Juni mendatang. Kebijakan jalan berbayar ini adalah yang pertama di Amerika Serikat. New York has more traffic than any place in the United States, and now we're doing something about it. Wacana ini telah bergulir sejak 2019 untuk mengatasi isu kemacetan kota New York yang dinilai kian padat. Kota New York disebut kota paling macet di Amerika Serikat. Sekitar 900.000 kendaraan masuk ke kawasan bisnis di Manhattan setiap harinya, memperlambat laju mobil jadi sekitar 11 km per jamnya. Pemirsa, kalau bisa lihat ada jembatan yang ada di belakang sana, itu adalah jembatan yang menghubungi kawasan Queens dengan kawasan Manhattan. Nantinya mobil-mobil yang menyeberang dari jembatan sana akan harus membayar mulai dari Rp380.000 hingga Rp550.000 tergantung dengan jenis kendaraannya ketika kebijakan ini benar-benar diterapkan perkiraan di bulan Juni nanti. Pemerintah New York nampaknya juga cukup percaya diri nih bahwa nantinya kebijakan ini bisa mengurangi tingkat kemacetan di kota New York hingga 17% dan meningkatkan kualitas udara hingga 2%. Pendapatan dari tarif tol ini nanti juga akan dimanfaatkan sebagian untuk meningkatkan kualitas transportasi publik di kota New York. The motion is approved. Disambut baik pemerintah, namun kebijakan ini disambut dengan wajah masam oleh para pengguna jalan. I can't really afford that because I drive to work 5 days a week and it's ridiculous. And how much do I make a week for me to be paying $23? I have to pay for the garage and then pay $23 in addition. That's crazy. Tarif lebih murah khusus dikenakan untuk pengemudi taksi, yakni kisaran Rp15.000 hingga Rp30.000 yang akan dibebankan ke penumpang. Already the city is taking the congestion charges already from people living in the city already. So me working and making that money for the city, I don't see why they have to charge me to come and pay before I do that for them too. So it's crazy. Pemerintah terapkan keringanan untuk warga kurang mampu, yakni 50% dari tarif tol. Sebelumnya kebijakan ini mendapatkan penolakan, khususnya dari warga daerah satelit, termasuk negara bagian New Jersey yang bersebelahan dengan New York. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Sementara itu pemerintah DKI Jakarta berencana akan menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) untuk sejumlah ruas jalan di ibu kota. Namun ini masih menjadi wacana dan belum ada tindak lanjutnya. Karenanya kita akan pantau terus perkembangannya. Nah, sambil menunggu Ian, bagaimana kalau kita simak dulu dunia hiburan? Ya, dari dunia entertainment, fans Avatar The Last Airbender pasti udah tahu dong ada aktor-aktor berdarah Indonesia yang ikut main dalam TV series streaming ini. Siapakah mereka? Kita lihat dalam VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, sudah pada nonton live action Netflix Avatar belum? Belum? Harus ditonton tuh, karena ada 2 aktor Indonesia yang berperan di TV show ini. TV show live action yang sangat dinantikan, Avatar The Last Airbender, akhirnya bisa ditonton di Netflix. Fans dari Indonesia pasti semangat dan bangga karena ada 2 aktor berdarah Indonesia yang berperan di TV show ini. Salah satu aktor utama adalah fan favorite Dallas Liu yang berperan sebagai Prince Zuko. Dallas yang dibesarkan di Amerika memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Mengikuti langkah idolanya Jackie Chan, Dallas yang juga juara dunia karate tahun 2012 menggunakan seni bela diri untuk memperluas keterampilan aktingnya. Dallas sebelumnya berperan di beberapa film Hollywood termasuk film Marvel Shang-Chi dan Tekken. Dari pengalaman tersebut, Dallas mengasah karakter Prince Zuko dari dunia animasi. We were trying to give this show its own identity. And so I had to, one, like obviously take inspiration from the original, but find a way to make Zuko a real human who really has experienced the trauma that he had and make him a real person feeling these emotions. Selain Dallas Liu, ada juga aktor Indonesia Rui Iskandar yang berperan sebagai Lieutenant G, salah satu awak kapal Prince Zuko.
Rui yang lahir di Indonesia sekarang tinggal dan berkarir di Amerika Serikat. Ia juga terlibat dalam beberapa proyek Hollywood seperti TV serial DC Comics Gotham. Netflix baru-baru ini mengumumkan kelanjutan series Avatar untuk Season 2 dan Season 3. I can't wait. They would like to announce Season 2 and 3. Congrats ya Dallas dan Rui, semoga karir kalian sukses terus. Oke, untuk para penggemar K-pop, this news is for you karena grup NCT Dream baru saja merilis sebuah album dan akan world tour. Grup K-pop ternama NCT Dream merilis album baru berjudul Dreamscape 25 Maret lalu. Ketujuh anggota band multinasional ini, Mark, Renjun, Haechan, Jaemin, Chenla, dan Jisung menggelar press conference di Seoul, Korea Selatan untuk mempromosikan lagu andalan bergenre dance dan hip-hop, Smoothie, serta 5 lagu lainnya dalam album terbaru mereka. Renjun juga menjelaskan konsep album ini. 순간 희망이 없을 수도 있지. 라는 그 생각이 딱 드는 순간 뭔가 이번 앨범에는 이런 컨셉으로 하면 어떨까라는 생각으로 시작되었던 것 같아요. NCT Dream akan memulai tur dunia ketiga mereka di Asia pada bulan Mei sebelum menuju Amerika Selatan dan Utara serta Eropa di bulan Agustus. Nah, buat fans NCT Dream, ini nih kata Jaemin. 저희 드림이들이 좀 더 성장한 그런 콘서트에서 그 모습들을 보여드릴 수 있지 않을까 싶고 그 다음에 이번 연도에는 정말 저희가 준비한 게 많기 때문에 월드 투어를 하면서도 정말 많은 걸 우리 시즌 여러분들께 많이 보여드릴 수 있을 것 같아서 상당히 기대를 하고 있는 중입니다. Konser NCT Dream di Jakarta akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 18 Mei 2024. Widih, mantap. Harus dibeli tuh tiket untuk konser di Stadion GBK. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Ganjar Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Nonton konser, menyaksikan idola mereka manggung secara langsung itu merupakan satu berkah. Wah. Kedua, pengalaman yang tidak terlupakan. Dan ketiga, yang penting tuh rasanya gimana ya, agak-agak euforia gitu loh. Bisa bareng-bareng dengan sesama orang yang juga menikmati musik dari idola mereka. Itu nggak kebayangin deh rasanya gimana. Jadi nggak apa-apa, seru, tapi ya itulah harus tetap menjaga ini ya keamanan dan juga keselamatan. Jadi selamat menonton para N-citizens di Indonesia. Nah, sekarang kita akan istirahat lagi pemirsa, tapi reportase weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. ATCB, wah ini bintang rock di era tahun 90-an, bicara belak-belakan dengan para reporter VOA Indonesia yang berbicara tentang kehidupannya di Amerika. Perjalanannya ternyata tidak selalu indah, banyak sekali perjuangannya, termasuk perjuangan mengatasi mental illness atau gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh dirinya dan juga kedua anaknya ya. Betul, iya. Tapi ia giat mengkampanyekan kesadaran akan mental health ya. Jadi kesehatan mental itu sesuatu yang masih sering menjadi stigma atau tabu dibicarakan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika Serikat. Kita ikuti perbincangan berikut ini. Bagaimana kabar Atik Sibi? Penyanyi legenda Indonesia era tahun 1980 hingga awal 2000-an yang terkenal dengan banyak hits seperti Risau, Maafkan, atau Terserah Boy. Sejak tahun 2002, Atik Sibi pindah ke Amerika bersama suami dan 2 anaknya. Untuk mengisi waktu selama anaknya masih di usia sekolah, Atik Sibi juga bekerja di toko pakaian di kota tempat tinggalnya. Ya,
di sales di floor gitu. Oh, di floor. Gitu ya, apa naruh baju. Aku kan nggak suka di kasir gitu. Sekarang Atik Sibi menetap di kota Wilmington, negara bagian Delaware. Kota ini berjarak sekitar 2 jam saja dari kota New York. Dan rumah Atik Sibi relatif dekat dengan kediaman pribadi Presiden Amerika, Joe Biden. Joe Biden tuh nggak jauh loh, dari rumahku cuman 7 menit loh. Di antara warga Indonesia, Atik Sibi dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan dan lucu dan kerap menjadi penyanyi tamu di berbagai acara. Memang udah beberapa kali dengan Mbak Ati juga kita bikin konser. Seneng lah ada orang yang dari entertainment industry di Amerika, karena kan tentunya nggak segampang itu juga di Amerika. Atik Sibi mengaku mengalami masalah kejiwaan sejak lama, tapi hal tersebut tidak dia sadari selama di Indonesia. Masalah ini juga dialami oleh anaknya. Ya sampai suamiku bilang gini, kenapa kamu gak jujur dari dulu? Sekarang saya tinggal sama 3 perempuan gila katanya. Suami Mbak Ati iya, harusnya kamu jujur sebelum aku kawin sama kamu katanya. Ya mana saya tahu, aku bilang. Iya betul. Nyata dia hidup sama 3 perempuan gila katanya. Bilang begitu. Tapi dengan bercanda maksudnya kan? Ya bercanda mungkin serius juga. Gimana 3-3-nya ngombe obat ya? Piye coba. Sekarang dengan pribadinya yang terbuka dan gaya bicara yang ceplas-ceplos, Atik Sibi ingin berkontribusi untuk membuka kesadaran soal gangguan kejiwaan di Indonesia, di mana dia yakin bahwa gangguan kejiwaan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau hal yang memalukan, melainkan suatu hal untuk dirawat dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dari kecil aku kan orangnya kalau ngomong apa gitu straightforward gitu kan. Jadi ya punya masalah mental disorder ya aku ngomong aja nggak. Waktu kemudian Mbak Ati terbuka, kemudian banyak orang tahu, teman-teman Mbak Ati gimana reaksinya Mbak Ati? Ya, oh kamu kentir ya ternyata. Kentir. Oh kamu sodron ya ternyata. Waduh rek, ya itu judulnya headline-nya Atik Sibi satu keluarga sakit jiwa. Waduh rek, untung aku double karena aku cuek aja, biarin aja. Iya betul. Dari Washington DC, Alam Burhanan, Supriyono, dan Rere Wahyudi, VOA. Terima kasih banyak untuk Atik Sibi, tapi ternyata obrolan tadi cuma baru sebentar dan banyak sekali yang bisa diobrolkan dan ternyata bisa disimak di VOA Indonesia kanal YouTube-nya dan juga di website. Dan kalau pengen lihat silahkan ke website kami dan ke kanal YouTube kami. Dan pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Kita undur diri dulu, saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Tidak lupa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi di reportase weekend pekan depan. Dadah.